Cedera, Fabio Miretti diragukan tampil di laga perdana Liga Italia. Fabio Miretti kemungkinan besar tidak bisa tampil pada pekan perdana Serie A setelah mengalami cedera dalam laga uji coba antara Juventus dan tim Next Gen pada Kamis kemarin. Insiden ini menambah daftar masalah Juventus menjelang musim baru. Gelandang berusia 22 tahun itu sejatinya berpotensi dilepas pada bursa transfer kali ini, dengan Napoli menjadi salah satu klub yang berminat meminangnya. Namun rencana transfer tersebut kini ikut terhambat lantaran kondisinya belum sepenuhnya fit. Miretti harus ditarik keluar menjelang akhir babak pertama usai merasakan nyeri pada bagian paha. Cedera ini membuatnya tidak dapat melanjutkan pertandingan, dan langsung menjalani pemeriksaan medis untuk mengetahui tingkat keparahannya. Pihak Juventus merilis pernyataan resmi, yang mengonfirmasi bahwa Miretti akan absen setidaknya 10 hingga 15 hari, sambil menunggu evaluasi lanjutan terkait pemulihannya. Tim medis klub akan terus memantau perkembangan sang pemain. Fabio Miretti, yang mengalami cedera otot saat laga uji coba melawan Next Gen, telah menjalani pemeriksaan radiologi di J-Medical hari ini, tulis Juventus di situs resminya. Hasil tes menunjukkan adanya robekan ringan pada otot semitendinosus paha kanan. Pemeriksaan lanjutan akan dilakukan dalam 10 hingga 15 hari untuk menentukan proses pemulihan yang tepat. Absennya Miretti berpotensi membuatnya melewatkan laga pembuka Serie A, baik jika ia masih berseragam Juventus maupun jika proses kepindahannya ke Napoli terwujud. Kondisi ini menjadi pukulan bagi kedua pihak yang tengah mempertimbangkan masa depannya. Juventus dijadwalkan menjamu Parma di Allianz Stadium pada pekan perdana Serie A. Tanpa Miretti, Bianconeri mungkin harus mengandalkan opsi gelandang lain untuk menutupi kekosongan di lini tengah. Atletico buka negosiasi untuk datangkan Nico Gonzalez dari Juventus. Pemain sayap berusia 27 tahun itu disebut masuk radar utama klub Spanyol tersebut untuk memperkuat kedalaman skuad menjelang akhir jendela transfer musim panas. Menurut laporan Fabrizio Romano, Atletico telah melakukan kontak awal dengan pihak Juventus dan agen Gonzalez untuk menjajaki kesepakatan permanen. Langkah cepat ini menunjukkan keseriusan Atletico dalam memperkuat sektor serang sebelum bursa resmi ditutup pada 30 Agustus. Gonzalez sebelumnya bergabung dengan Juventus dari Fiorentina pada musim panas 2024 dengan status pinjaman. Namun, di bawah asuhan Igor Tudor, perannya tak lagi dominan. Situasi ini membuat peluang hengkang semakin terbuka, terutama bagi klub yang membutuhkan winger cepat dan kreatif. Performa Gonzalez di musim 2024-25 tergolong kurang konsisten, ia hanya mencatat 3 gol dan 2 assist dalam 26 pertandingan Serie A. Catatan tersebut dinilai belum memenuhi ekspektasi Juventus, sehingga klub mempertimbangkan melepasnya jika ada tawaran yang cocok. Atletico, yang baru saja merekrut Giacomo Raspadori dari Napoli, memandang Gonzalez sebagai tambahan yang mampu memberi variasi serangan. Dengan kecepatan dan tekniknya, Gonzalez bisa menjadi opsi fleksibel di sayap maupun second striker. Football Italia melaporkan bahwa penjualan Gonzalez juga akan membantu Juventus merampingkan skuad. Hal ini penting karena klub tengah mengincar nama-nama seperti Randal Colomuani dan Matteo Rile, yang memerlukan ruang dan dana transfer tambahan. Walau negosiasi baru tahap awal, Atletico menginginkan transfer permanen. Meski begitu, opsi pinjaman dengan klausul pembelian tetap terbuka, sejalan dengan strategi belanja hati-hati yang biasa diterapkan Atletico pada bursa transfer. Harga Gonzalez diperkirakan berada di kisaran 25 hingga 30 juta euro, angka yang mendekati biaya perekrutannya dari Fiorentina. Nominal ini dinilai masih realistis bagi Atletico yang mengincar pemain dengan pengalaman Serie A dan potensi kebangkitan performa. Gonzalez sendiri disebut tertarik pindah ke Spanyol, menganggap La Liga sebagai kesempatan untuk menghidupkan kembali karirnya. Lingkungan kompetitif dan gaya bermain di Spanyol diyakini cocok dengan karakter permainannya. Juventus kantongi keuntungan besar dari penjualan Koni De Winter ke AC Milan. Sebagai bagian dari kesepakatan sebelumnya, Juventus berhak menerima 20 hingga 25% dari total nilai transfer ini. Klub asal Turin tersebut menjual De Winter ke Genoa pada 2024 dengan harga 142,3 miliar rupiah. Inter Milan, Tottenham Hotspur, dan Bournemouth sempat membidik pemain berusia 23 tahun itu. Namun, AC Milan berhasil menuntaskan kesepakatan setelah melepas Malik Thiaw ke Newcastle United seharga sekitar 711,6 miliar rupiah. Koni De Winter menekan kontrak 5 tahun di San Siro dengan gaji 32 miliar rupiah per musim. Ia akan memakai nomor punggung 5 di klub barunya. Bek asal Belgia dengan 3 caps tersebut telah berkarir di Italia sejak 2018, ketika bergabung dengan Akademi Juventus. Perjalanan karirnya mencatat masa pinjaman ke Empoli pada musim 2022-23 sebelum pindah permanen ke Genoa. Hingga kini, De Winter telah mencatat 68 penampilan di Serie A dengan torehan 3 gol dan 1 assist. Kemampuannya dalam duel udara dan distribusi bola menjadi alasan utama Milan membidiknya. Kehadiran De Winter diharapkan mampu memperkokoh lini belakang Milan pasca kepergian Thiaw. Ia diproyeksikan memberikan stabilitas di pertahanan dan menjadi bagian penting dari ambisi Rossoneri untuk kembali bersaing di papan atas Serie A musim depan. Juventus didesak bersaing kejar Donnarumma meski saingannya berat.
Kiper andalan PSG, Gianluigi Donnarumma, baru saja membantu klub meraih trofi Liga Champions pertama mereka. Namun, situasinya mendadak berubah setelah ia tidak masuk skuad untuk Piala Super Eropa melawan Tottenham. Posisi penjaga gawang utama justru diberikan kepada Lucas Chevalier, sementara Donnarumma menolak tawaran perpanjangan kontrak dari PSG, menandakan kemungkinan hengkangnya kian besar. Di bursa transfer kali ini, Manchester City menjadi klub yang paling agresif mengincar tanda tangannya. Kendati peluang tampak kecil, legenda Juventus Stefano Tacconi tetap mendorong Bianconeri untuk ikut bersaing, meskipun sadar kondisi finansial klub tidak memungkinkan untuk pengeluaran besar. Baginya, peluang sekecil apapun tetap layak dicoba. Tacconi menegaskan bahwa persaingan dengan Manchester City akan sangat ketat, baik dari segi tawaran kontrak maupun biaya transfer yang terlibat. Ia memahami Juventus tidak memiliki anggaran mewah di musim panas ini, namun menganggap ambisi tetap harus ada. Upaya seperti ini menurutnya menunjukkan mental klub besar yang tidak hanya pasif di pasar transfer. Menurut Tacconi, Donnarumma adalah tipe pemain yang dapat mengubah arah musim sebuah tim. Kehadiran kiper berkelas dunia yang mampu melakukan penyelamatan krusial sepanjang musim seringkali menjadi pembeda antara sukses dan kegagalan. Walaupun di masa lalu Donnarumma pernah menuai kritik, Tacconi menilai kualitasnya tetap termasuk yang terbaik di dunia. Meski begitu, Juventus saat ini sebenarnya sudah cukup puas dengan performa Michele Di Gregorio. Kiper yang didatangkan musim panas lalu itu menjadi salah satu pembelian paling efektif klub, berkontribusi signifikan pada stabilitas lini belakang. Keputusan untuk ikut memburu Donnarumma kini berada di tangan manajemen Juventus. Dengan keterbatasan dana, klub harus mempertimbangkan strategi transfer secara matang sebelum nekat bersaing melawan kekuatan finansial Manchester City. Matt O'Riley siap pindah ke Juventus, Celtic tak raup keuntungan besar. Matt O'Riley tengah bersiap melakukan kepindahan besar ke Juventus, namun Celtic dipastikan tidak akan memperoleh keuntungan besar dari transfer ini. Menurut laporan jurnalis Sebastian Vidal, Juventus telah mencapai kesepakatan pribadi dengan O'Riley untuk kontrak berdurasi 5 tahun, sementara kedua klub masih membicarakan detail biaya transfer. Bagi O'Riley, kabar ini menjadi langkah positif karena kemungkinan besar ia merupakan rekrutan pilihan manajemen klub, bukan pelatih. Juventus berencana memanfaatkan kemampuan unik sang gelandang untuk mendukung perburuan trofi musim depan. Meski begitu, biaya transfer yang diperkirakan mencapai 25 juta pound berarti Celtic tidak akan mendapatkan pemasukan tambahan dari klausul penjualan kembali, mengingat ketentuan tersebut hanya berlaku pada keuntungan penjualan. Hal ini menjadi kabar kurang menggembirakan bagi para penggemar Celtic yang yakin O'Riley ditakdirkan menjadi salah satu pemain terbaik. Meski demikian, kepindahan ini tetap memberikan kebanggaan karena ia akan bermain untuk klub ikonik Eropa. O'Riley pertama kali didatangkan oleh Ange Postecoglou pada Januari 2022 dari MK Dons dengan mahar sekitar 1,5 juta pound sterling. Pemain muda ini langsung memberi dampak besar, termasuk membantu Celtic mengalahkan Rangers di Derby Glasgow pada laga tengah pekan yang mengesankan, serta mempertahankan posisi puncak klasemen selama 2 musim berturut-turut. Bersama klub, ia meraih 3 gelar Liga, 2 Piala Skotlandia, dan 1 Piala Liga, meninggalkan warisan prestasi yang solid. Gelandang internasional Denmark tersebut kini menuntaskan kepindahan senilai lebih dari 25 juta pound pada musim panas ini, setelah menjalani musim individu yang gemilang yang diakhiri dengan gelar ganda Liga dan Piala bersama tim asuhan Brendan Rodgers. Selama membela Celtic, O'Riley mencatatkan 124 penampilan, mencetak 27 gol, serta menyumbang 35 assist, menjadikannya salah satu pilar utama dalam kesuksesan klub dalam beberapa musim terakhir.